Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Rendika Channel. Sebelumnya, mohon maaf ya kalau video ini saya buat sambil perjalanan karena keterbatasan waktu. Jadi saya buatkan video ini sambil dalam perjalanan. Tapi dalam pembahasan kali ini tetap sesuai dengan judul pada video, yaitu bagaimana cara mencari tempat penelitian ya, tempat penelitian pada skripsi kita. Bagaimana tempat penelitian itu kita tentukan nantinya itu pas buat kita, pas buat tempat kita nanti leluasa mencari data untuk dapat meneliti dengan leluasa. Oke, apa saja yang harus kita ketahui ketika kita mencari tempat dalam membuat skripsi tersebut? Kan kalau penelitian, sebelum itu kita ketahui dulu, penelitian lapangan itu mesti ada lokasi penelitian ya. Nah, dalam lokasi penelitian itu biasanya kual maupun kuantitatif itu mesti ada lokasi penelitian. Ada juga misalnya kalau penelitian Anda itu tidak menggunakan lokasi penelitian seperti studi literatur, terus penelitian yang mencakup berupa data-data yang subjektif. Nah, kalau penelitian Anda tentang seperti itu, maka tidak menggunakan data-data yang mencari di lapangan. Nah, ini khusus pada Anda yang dalam penelitian kual maupun kuan. Tipsnya untuk memilih tempat yang sesuai dengan Anda, ini bisa Anda praktekkan tips-tips ini ya. Tips-tipsnya yang pertama yaitu Anda harus mencari tempat yang terjangkau. Maksudnya terjangkau itu Anda bisa menjangkaunya. Jadi tempat itu nggak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Jadi bukannya itu penelitian itu dekat rumah saya, aku meneliti di tempat itu saja. Nah, bukan seperti itu. Tapi kalau tempat yang terjangkau itu ketika Anda meneliti itu nanti mempermudah Anda dan tidak mempersulit Anda nanti ketika mengerjakan skripsi. Karena kalau tempat terlalu jauh itu nanti perlu biaya loh. Juga selain Anda perlu biaya yang besar, juga nanti kadang karena ada kendala apa yang terlalu jauh, maka nanti Anda itu sulit untuk menjangkaunya. Akhirnya males dan akhirnya terbengkalai. Karena proses ketika kita mengerjakan skripsi itu tidak usah terlalu jauh. Nah, kita masih skripsi. Kalau kita sudah kelasnya disertasi, misalnya rumah Anda di Jakarta, Anda meneliti di Jawa Timur, itu bisa jadi nggak apa-apa. Tapi karena penelitian Anda misalnya itu skripsi, ya cukup aja mungkin di lokal-lokal Anda. Nah, itu yang terjangkau. Tapi jangan terlalu dekat. Nanti misalnya Anda dalam sidang skripsi ditanyai, kenapa Anda memilih lokasi tersebut? Jawab saja dengan ilmiah, jangan jawab secara, oh itu dekat rumah saya, oh itu mudah jangkauannya karena ada transportasinya. Jangan seperti itu. Tapi jawab dengan hal yang ilmiah seperti tempat tersebut merupakan lokasi yang menarik karena mempunyai daya saing dan sebagainya ya. Nah, itu yang pertama ya. Pertama yaitu karena lokasinya terjangkau. Yang pertama harus misalnya Anda cari, bisa tidak saya menjangkau? Nah, itu yang pertama. Lalu tips yang kedua yaitu untuk lokasi penelitian itu kalau misalnya lingkup Anda dalam lingkup pendidikan atau dunia dalam lembaga pendidikan, itu cari tempat bekas atau tempat yang dulunya dibuat KKN yang Anda lakukan ya. Itu bisa jadi tempat untuk penelitian Anda, tempat KKN atau enggak tempat
kalau misalnya di dunia pendidikan tempat PPL atau PKL, tempat prakteknya dulu dalam perkuliahan itu di mana. Nah, itu bisa menjadi tempat nantinya untuk meneliti. Itu solusi yang kedua. Tapi dilihat juga nanti terjangkau udah. Kalau tempatnya tidak terjangkau, ya dipikirkan 2 kali lagi. Jangan langsung Anda mengambil tempat itu tanpa memikirkan satu risikonya. Lalu yang ketiga, tips untuk mencari lokasinya yaitu Anda memilih tempat yang di situ mungkin ada kerabat terdekat Anda. Maksudnya kerabat itu bukan untuk kong kali kong ya. Kerabat ini nanti bisa membantu Anda untuk nanti masuk ke dalamnya, untuk memperkenalkan, tahu dan sebagainya, tahu lokasinya, tahu mana nanti tempatnya ini dan itu. Misalnya dalam penelitian Anda, penelitian ke wirausahaan, penelitian yang lain, penelitian yang mencakup kewirausahaan, mencakup misalnya penelitian Anda dalam lingkup kedokteran dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau misalnya ada keluarga terdekat atau tetangga apa siapa yang orang yang Anda kenal dekat, itu bisa nanti kalau untuk dijadikan tempat itu bisa nyambung untuk Anda selalu silaturahmi kepada lokasi penelitian Anda. Nah, itu tips yang keberapa itu ya tadi ya? Yang keempat. Lalu tips yang selanjutnya, yang kelima. Tips yang kelima yaitu apabila Anda bingung untuk menetapkan tempat penelitiannya di mana, itu bisa Anda dengan melihat lagi kakak kelas Anda, misalnya lokasinya, letak lokasinya. Nah, kalau Anda melihat dari referensi kakak kelas Anda, itu misalnya sama, nggak apa-apa lokasi penelitian sama, yang penting nanti dalam hasil yang ditempuh atau tujuan nanti ketika Anda ingin membuat rumusan masalah, itu hasilkan rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Akhirnya hal yang beda dalam penelitian saya itu apa? Nah, ketika Anda memiliki hal yang beda dalam penelitian itu, maka di situ nanti Anda bisa memakai lokasi yang sama dalam penelitian Anda. Nah, itu tips yang kelima. Sebenarnya masih banyak lagi tips-tipsnya untuk memilih lokasi untuk penelitian Anda. Karena terkadang juga dalam penelitian itu, misalnya tempat pendidikan kita yang dahulu ya, tempat pendidikan kita dahulu, mari saya teliti ah. Nah, ketika Anda teliti, ternyata bingung di masalah judul. Sebenarnya apa ya judul yang tepat dari tempat saya sekolah dulu. Nah, ketika belum tahu judulnya yang tepat itu apa, Anda itu bisa nanti ngecek lagi di skripsinya kakak kelas Anda. Nah, ketika Anda ngecek di skripsi kakak kelas Anda, nah itu bisa itu judulnya itu dipraktekkan di skripsi Anda. Maksudnya di sekolah Anda itu bisa untuk dipraktekkan di skripsi Anda. Nah, itu bisa Anda pakai. Atau enggak, misalnya kalau Anda masih bingung, misalnya antara lokasi dengan judul yang cocok, itu yang biasanya sering dibingungkan, itu lokasinya sudah saya dapat, tapi apa dalam penelitian itu, dalam proposal itu masih disalahkan saja dalam judul itu. Karena kalau misalnya sudah melalui tahap proposal, ketika Anda sudah tahap dalam proposal, itu kan mesti ada perubahan-perubahan. Itu karena perubahan itu bisa menyesuaikan dengan dosen pembimbing yang nanti akan Anda tuju, dan juga bisa menyesuaikan dengan penelitian ini. Misalnya terlalu banyak sudah dipakai, nah itu mencari penelitian yang belum pernah dipakai. Makanya kan dalam penelitian itu
Dalam penelitian itu ketika Anda misalnya memilih judul, misalnya bingung milih judul gara-gara misalnya Anda bingung ketika proposal disalahkan dalam penulisan judul, nanti kan mesti mendapatkan masukan-masukan lagi. Nah, kalau Anda sudah dalam tempatnya itu biasanya nggak berubah. Ketika Anda diujikan proposal, tempat atau lokasi penelitian Anda itu sudah tidak berubah. Yang biasanya berubah itu hanya judul. Nah, itu sudah memudahkan Anda. Nah, maka dari itu tips-tips itu bisa Anda pakai ya. Untuk tadi, untuk mencari lokasi, seperti Anda misalnya bingung mencari lokasi, bisa pakai mencari lokasi yang terjangkau, atau mencari lokasi yang tepat dulu Anda PPL, KKN, PKL, macam-macam itu bisa Anda tuju atau jadi lokasi dalam penelitian Anda. Dan juga nanti misalnya bingung juga bisa lihat dari skripsi kakak kelas Anda lokasinya di mana, atau enggak dari dulur-dulur Anda atau keluarga-keluarga, tetangga-tetangga Anda yang mungkin kerja di mana gitu, bisa Anda jadi tali penyambung dalam penelitian Anda. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin mohon maaf sekali ya kalau video ini suaranya agak rame karena ini di perjalanan. Apabila masih ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe ya bagi yang belum. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.